Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur hari ini saya senang sekali. Karena apa? Karena maksud dan tujuan tugas video yang selama ini saya buat sudah saya rasakan manfaatnya dan apa maksud tujuannya. Jadi metode pembelajaran yang diberikan membuat saya bisa menerapkan di kehidupan saya, terutama dalam pekerjaan. Dengan metode ini saya bisa mudah memahami product knowledge dan merasa percaya diri ketika harus presentase di depan customer. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Oscar Haris, Magister Teknik selaku dosen pengampu sistem teknik pengukuran. Semoga apa yang telah beliau ajarkan akan menjadi amal ibadah yang akan terus mengalir dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang gear atau roda gigi. Kenapa saya angkat tema ini lagi padahal sebelumnya sudah saya bahas. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan roda gigi atau gear ini dalam perspektif pengukuran. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman. Selama beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang gear atau roda gigi. Langsung aja ke pembahasannya. Anda semua pasti mengenal apa yang dinamakan roda gigi. Pada sepeda atau kendaraan roda 2, mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan semua jenis mesin-mesin perkakas selalu dilengkapi dengan komponen-komponen roda gigi. Dengan adanya komponen-komponen roda gigi ini, maka sistem mekanisme mesin dan motor dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Makin tinggi kualitas suatu produk yang memerlukan perlengkapan roda gigi, maka makin tinggi dan makin presisi pula roda gigi yang harus dibuat. Nah, untuk dapat membuat roda gigi dari kualitas rendah sampai dengan roda gigi yang berkualitas tinggi sudah tentu tidak bisa lepas dari salah satu faktor dalam proses pembuatan, yaitu proses pengukuran. Nah, dalam kaitan ini akan disinggung alat ukur roda gigi, bagian-bagian roda gigi yang perlu diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Yang pertama itu adalah jenis dan fungsi roda gigi. Nah, pada umumnya bentuk gigi atau roda gigi yang banyak diproduksi dapat dibedakan tuh menjadi dua. Yang pertama itu adalah bentuk involute dan yang kedua itu adalah siskloidal. Nah, yang paling banyak diproduksi adalah bentuk involute karena lebih cocok untuk keperluan produk-produk permesinan. Secara umum yang memerlukan ketelitian tertentu, sedangkan untuk keperluan mesin-mesin dengan beban berat dan pekerjaan kasar biasanya digunakan roda gigi dengan bentuk siskloidal. Nah, dalam bidang permesinan. Nah, jenis roda gigi itu bermacam-macam. Ada yang membedakan roda gigi dari bentuk giginya, dan ada pula yang membedakannya itu menurut posisi atau poros. Cara membedakannya itu pada dasarnya roda gigi yang membedakan itu adalah sama. Nah, jenis roda gigi menurut bentuk gigi itu adalah yang pertama ada roda gigi lurus atau spur gear seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang kedua itu adalah roda gigi helix. Ketiga itu adalah roda gigi payung. Terus ada roda gigi spiral, ada roda gigi cacing, dan ada roda gigi dalam atau internal gear.
Nah, sedangkan jenis roda gigi menurut posisi poros pasangan roda gigi. Nah, cara membedakan roda gigi yang kedua ini adalah dengan melihat posisi dari masing-masing roda gigi. Nah, untuk pasangan roda gigi jenis roda gigi tersebut itu diantaranya ada roda gigi yang masing-masing porosnya satu sama lain posisinya sejajar atau sewaktu roda gigi tersebut dipasangkan. Contohnya itu adalah roda gigi lurus atau spur gear dan roda gigi helix atau helical gear. Itu yang kedua itu adalah roda gigi yang masing-masing poros itu mempunyai posisi saling menyikut satu sama lain. Contohnya itu adalah roda gigi payung dan roda gigi spiral. Nah, menyiku di sini artinya poros roda gigi yang satu posisinya tegak lurus yang terhadap poros roda gigi yang lain. Nah, berikutnya itu ada pula pasangan roda gigi yang poros-porosnya itu satu sama lain. Nah, posisi tegaknya itu posisi tegak lurus. Nah, akan tetapi poros yang satu berada di atas yang lainnya dengan posisi menyilang. Roda gigi yang termasuk jenis ini adalah roda gigi cacing, juga roda gigi helical. Lalu apa itu fungsi roda gigi? Nah, berbicara tentang fungsi roda gigi, secara umum fungsi roda gigi itu adalah untuk meneruskan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Yang kedua itu adalah mengubah putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan, yaitu dari putaran tinggi ke putaran rendah atau dari putaran rendah ke putaran tinggi. Nah, bisa juga bisa juga mengubah putaran dari sini, berarti membuat arah putaran poros yang digerakkan itu berlawanan dengan arah putaran poros penggerak. Nah, yang ketiga itu adalah memindahkan zat cair dari satu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya oli, minyak tanah, dan lain sebagainya. Jadi fungsi roda gigi di sini adalah sebagai pompa zat cair. Nah, dalam otomotif dikenal adanya sistem pelumas dengan roda gigi. Nah, berikutnya itu ada istilah penting dalam roda gigi. Nah, untuk mengetahui elemen-elemen yang penting dalam roda gigi dapat dilihat pada gambar di samping ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping itu bahwa ada yang namanya diametral pitch. Nah, ini adalah banyaknya gigi untuk tiap 1 inci dari diameter lingkaran lingkaran pitch. Diametral pitch ini biasanya hanya merupakan harga secara hipotesis yang harganya tidak bisa diukur. Tapi pengertiannya sangat penting untuk mempertimbangkan proporsi jumlah gigi. Yang kedua itu adalah modul. Nah, modul itu adalah panjang dari diameter lingkaran pitch untuk tiap gigi. Satuan dari modul ini adalah milimeter. Yang ketiga itu ada namanya circular pitch atau satuan itu CP atau singkat CP. Nah, ini adalah jarak arch yang diukur pada lingkaran pitch dari salah satu sisi sebuah gigi ke sisi yang sama dari gigi yang berikutnya. Nah, yang keempat itu adanya yang keempat itu ada addendum atau disingkat ADD. Nah, ADD ini adalah jarak radial dari lingkaran pitch sampai pada ujung puncak dari gigi. Nah, yang kelima itu adalah kelonggaran atau clearance. Adalah jarak radial dari ujung puncak sebuah gigi jarak radial dari ujung puncak sebuah gigi. Nah, roda gigi yang satu ke bagian dasar dari bagian roda gigi yang lain untuk suatu pasangan roda gigi. Yang keenam itu adalah dedendum. Nah, kalau tadi ada addendum, di sini ada dedendum. Yang mana dedendum adalah jarak radial dari lingkaran pitch sampai pada dasar dari gigi. Nah, dedendum sama dengan addendum ditambah clearance.
Nah, yang ketujuh itu adalah diameter blank. Nah, diameter blank itu adalah atau blank diameter jarak yang panjangnya sama dengan diameter lingkaran pitch ditambah dengan 2 adendum. Nah, itu yang kedelapan adalah ketebalan gigi. Nah, adalah jarak tebal gigi yang diukur pada lingkaran pitch dari satu sisi ke sisi yang lain. Pada gigi yang sama maksudnya. Nah, pengukuran tebal gigi ini bermacam-macam caranya. Pengukuran tebal gigi ini bermacam-macam cara. Nah, yang kesembilan itu adalah backlash. Nah, backlash menurut arti katanya itu kira-kira gerak terlambat. Nah, untuk istilah backlash pada roda gigi, pengertian adalah jarak dari satu ujung gigi yang satu. Nah, sampai pada sisi kerja atau working plank dari gigi yang lain pada satu pasangan roda gigi. Nah, untuk sudut tekan pressure angle biasanya dibuat sama dengan 20% dan 1/2 atau 14,5 derajat. Sedangkan tinggi daya gigi atau kedalaman gigi atau teeth depth umumnya dibuat 2,25. Nah, 2,25 kali modul untuk roda gigi dengan sudut tekan 20 derajat. Nah, sedangkan untuk roda gigi dengan sudut tekan 14 1/2 derajat, kedalaman giginya dibuat sama dengan 2157 atau 2157 modul itu 2157 modul. Nah, untuk jarak antara pusat kedua roda gigi dari pasangan roda gigi dapat dihitung bila jumlah gigi ini dari kedua roda gigi dan diameter pitchnya sudah diketahui. Nah, berikutnya itu adalah bagian-bagian penting roda gigi yang perlu diukur. Yang pertama itu adalah ukuran dasar roda gigi. Nah, yang menyangkut diameter mayor atau luar, diameter lubang, ketidakpusatan diameter luar terhadap lubang atau lebar gigi atau face width, dan goyangan aksial dari masing-masing muka gigi. Nah, yang kedua itu adalah posisi gigi yang yang menyangkut jarak puncak ke puncak dari gigi pitch. Nah, jarak celah tebal gigi celah dari tebal gigi, eksentrisitas masing-masing gigi terhadap sumbu putarnya. Nah, yang ketiga itu adalah bentuk gigi yang menyangkut atau pemeriksaan kebenaran bentuk gigi. Nah, kesimetrisan antara dua muka gigi dan ketinggian atau kedalaman gigi atau teeth depth. Nah, yang keempat itu adalah pasangan roda gigi yang menyangkut jarak pusat dari roda gigi yang satu ke pusat roda gigi yang lain, atau backlash, dan pemeriksaannya roda gigi dengan memutarnya pada waktu dipasangkan dengan roda gigi standar. Nah, sebetulnya untuk pengukuran roda gigi tidak semua yang disebutkan tadi harus diukur tidak harus diukur semuanya maksudnya. Nah, kecuali untuk keperluan pemakaian roda gigi dalam ketelitian tertentu sesuai dengan tujuan atau yang dikehendaki lah. Nah, secara umum pemeriksaan roda gigi dapat dikelompokkan menjadi dua pemeriksaan secara analis dan pemeriksaan menurut fungsinya. Nah, pemeriksaan secara analis itu adalah analytical inspection, atau maksudnya memeriksa semua elemen-elemen penting dari roda gigi. Nah, misalnya bentuk gigi, jarak puncak antar gigi atau pitch, jarak celah atau clearance, eksentrisitas,
tebal gigi, lead dan backflash. Nah, sedangkan pemeriksaan menurut fungsinya itu atau functional inspection adalah pemeriksaan roda gigi yang dibandingkan dengan roda gigi standar atau master gear. Nah, yang caranya adalah memasang roda gigi yang akan diperiksa pada roda gigi standar dan kemudian memutar pasangan roda gigi tersebut dengan beberapa peralatan, maka dapat dilihat atau diperiksa tingkat kebisingan suara yang timbul akibat gesekan antar roda gigi. Nah, getaran dan variasi gerakan dari putaran roda gigi. Nah, itu berikut itu adalah beberapa cara pengukuran roda gigi. Nah, untuk pemeriksaan roda gigi diperlukan perhitungan tertentu, terutama perhitungan dengan trigonometri. Nah, sebagian besar mengenai roda gigi atau roda gigi lurus atau spur gear. Pada dasarnya pemeriksaan untuk semua jenis roda gigi adalah sama, yaitu lebih menitik beratkan pada pemeriksaan bentuk fisik dari roda gigi dan bentuk dari giginya. Nah, baru kemudian dijabarkan atau dikembangkan pada pemeriksaan elemen-elemen yang lain. Nah, pemeriksaan roda gigi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemeriksaan roda gigi secara keseluruhan dalam arti membandingkannya dengan roda gigi standar, dan yang kedua pemeriksaan elemen-elemen roda gigi secara sendiri-sendiri. Nah, pemeriksaan roda gigi dengan membandingkannya terhadap roda gigi standar disebut juga dengan istilah pemeriksaan secara keseluruhan atau general test. Nah, sedangkan pemeriksaan elemen-elemen dari roda gigi disebut juga dengan istilah pemeriksaan individual atau individual test. Nah, yang pertama itu membandingkan roda gigi dengan roda gigi standar atau general test. Nah, berikut ini adalah foto dari salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk memeriksa roda gigi secara keseluruhan atau membandingkan dengan roda gigi standar. Nah, ini namanya Parkinson Gear Tester. Bisa kita simak di gambar di sebelah saya. Nah, lalu pada gambar yang satunya, itu gambar berikutnya, itu adalah bagan sederhana dari konstruksi alat pemeriksaan roda gigi. Nah, bisa kita lihat pada gambar contoh dari Parkinson Gear Tester atau membandingkan roda gigi dengan roda gigi standar atau gear master. Nah, kalau dilihat dari gambar ini bisa kita lihat apa saja yang ada pada Parkinson Gear Tester. Nah, alat tersebut terdiri dari meja, terus pemegang tetap roda gigi standar, terus pemegang roda gigi yang bisa diatur posisinya atau roda gigi standar, jam ukur atau dial gate, dan pengaturannya dan pengaturannya itu maksudnya kuncian yang ada di jarum yang di Parkinson Gear tersebut. Nah, kunci penyetel posisi roda gigi dan skala Vernier pengaturan jarak pusat roda gigi. Nah, jadi bila sebuah roda gigi yang akan diperiksa sudah dipasangkan dengan posisi yang tepat terhadap roda gigi standar, maka setiap penyimpangan roda gigi akan terlihat pada waktu pemasangan roda gigi tersebut waktu diputar. Nah, untuk melihat penyimpangan ini bisa dilihat pada jam ukur, di mana setiap perubahan jarak dari posisi roda gigi yang diperiksa akan ditunjukkan oleh jarum penunjuk jam ukur atau dial gate. Nah, perubahan ini timbul adanya penyimpangan pada roda gigi yang diperiksa. Itu misalnya kesalahan bentuk gigi, kesalahan jarak puncak atau maksudnya puncak gigi atau pitch atau konsentrisitas pitch dan lain sebagainya. Lalu berikutnya itu ada pengukuran elemen roda gigi secara individual test. Nah,
Kalau pengukuran roda gigi secara individual dalam pemeriksaan elemen-elemen roda gigi secara individu. Nah, ini di titik berat pemeriksaan biasanya itu terletak pada pemeriksaan diameter pitch-nya. Dengan pemeriksaan diameter pitch ini secara tidak langsung juga akan memeriksa diameter luar. Nah, diameter dasar, jarak puncak antar gigi, tebal gigi, eksentrisitas, dan tinggi gigi. Nah, pemeriksaan eksentrisitas gigi, itu bisa alat ukur yang bisa digunakan adalah jam ukur atau dial gauge atau kawat dan blok V. Kita lihat pada gambar di samping. Nah, caranya adalah cukup dengan memutarnya secara perlahan-lahan lalu dibiarkan berhenti sendiri. Dalam keadaan akan berhenti sendiri dan dapat dilihat atau diamati bagaimana dari roda gigi yang menyebabkan tidak seimbang. Nah, berikutnya itu adalah pemeriksaan roda gigi dengan roda roll baja. Terus ada juga pemeriksaan tebal gigi. Terus ada juga pemeriksaan kelonggaran backlash. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.